72 laga paling gila, rekor gol dari Lionel Messi, dan sampai tim debutan Tanjung Verde yang bikin sejarah di Piala Dunia 2026 lolos ke babak 32 besar tanpa pernah menang sekalipun. Sobat-sobat Papatola Football, ini adalah video yang akan membicarakan tentang hal-hal yang menarik, yang spektakuler, rekor-rekor yang tercipta sepanjang babak penyisihan Piala Dunia 2026. Penyisian grup dari grup A sampai grup L. Dan tentu saja ada 72 laga yang luar biasa. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, hal-hal menarik apa saja yang ingin Papatola sampaikan, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah berikan komen. Mudah-mudahan kalian semua sukses dalam kegiatannya dan mendapatkan selalu kegembiraan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai saja sobat, pelan-pelan. Piala Dunia 2026 awal-awalnya kan dicibir banyak orang karena apa? Karena negara pesertanya bertambah menjadi 48 negara ya. Banyaklah yang skeptis bahwa bilang FIFA ini akan bilang kualitas Piala Dunianya akan turun, laganya akan membosankan gitu kan. Kemudian mainnya pun di Amerika Serikat, di Meksiko, di Kanada. Tapi apa yang terjadi sobat? Setelah sejak partai pembuka ya, kemudian sampai tadi pagi partai terakhir penyisian grup, dari 72 pertandingan yang melelahkan, dan di sini sepak bola baru saja membungkam semua keraguan-raguan itu dengan cara yang paling brutal, paling indah, dan paling tidak masuk akal. 215 gol sobat tercipta di laga penyisian grup. 215 gol. Lebih dari 3,6 juta penonton ya, pasang yang memadati stadion hingga kapasitas 99,7%, catat. Dan ini tentu saja memecahkan rekor abadi tahun 94. Jadi Piala Dunia kali ini bukan sekedar turnamen ya, tapi ini adalah anarki sepak bola yang membuat jantungan. Jadi kita bisa mencoba melihat dari mana dulu rekornya. Dari romantisme Afrika ya, dan keajaiban para tim-tim debutan. Jadi drama terbaik pertama saat Verde menantang ya Raja Eropa Spanyol. Skor akhir berakhir imbang 0-0. Tapi penjaga gawang Tanjung Verde langsung naik ya, karena dengan aksi-aksi penyelamatannya. Sampai-sampai ya follower medsosnya pun naik dari puluhan ribu sebelum pertandingan menghadapi Spanyol, dan setelah pertandingan sampai jutaan. Jadi bayangkan ya, Tanjung Verde, negara dengan kepulauan yang sangat kecil, datang sebagai debutan tanpa beban. Harusnya di atas kertas mereka jadi bulan-bulanan kan. Bayangkan mereka ketemu Spanyol ya kan. Kemudian ketemu apa? Uruguay. Oke lah, kalau ketemu Arab mungkin masih imbang-imbang gitu ya. Tapi faktanya Tanjung Verde atau Cape Verde lolos menjadi runner up mendampingi Spanyol ke babak 32 besar. Tidak pernah menang sobat, tapi catat mereka juga tidak pernah kalah ya. Aduh, memang luar biasa rekor-rekornya. Kemudian yang dari Afrika selain Cape Verde, ada lagi Republik Demokratik Kongo. Mereka ikut Piala Dunia itu terakhir tahun 74. Waktu itu belum Kongo namanya, masih Zaire. Bayangkan setelah 52 tahun berlalu, mimpi mereka untuk tampil kembali di Piala Dunia tercapai. Dan luar biasanya mereka juga bisa lolos dari penyisian grup ke babak 32 besar. Kemudian rekor-rekor yang tercipta lagi sepanjang penyisian adalah panggung para dewa. Kenapa Patola sebutkan begitu? Karena ini pertama menyangkut nama besar Lionel Messi. Dia dengan usia 39 tahun ya, mencetak hat-trick di pertandingan pertamanya. Oke, ya, di pertandingan pertama match Piala Dunia ya. Kemudian gol itu sekaligus juga membuat dia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang Piala Dunia. Sampai saat ini sudah 18 gol yang dia cetak. Karena tadi pagi dia juga berhasil mencetak 1 gol
dari tendangan bebas menghadapi Yordania. Indah sekali tendangan bebasnya sobat. Tapi tidak hanya Lionel Messi, ada juga God yang lain, Cristiano Ronaldo. Dia kembali mengukir namanya menjadi satu-satunya orang yang mampu mencetak gol di setiap edisi Piala Dunia, di mana dia sudah menjalani 6 edisi Piala Dunia sobat. Memang jumlah gol total dia masih kalah dari Messi, tapi dia menjadi satu-satunya orang yang bisa mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Dan ini peluang dia mencetak gol masih akan terbuka karena Portugal lolos ke babak 32 besar. Ada lagi rekor dewa dari Inggris, siapa lagi kalau bukan Harry Kane, namun rekor ini rekor internal ya. Karena dia berhasil mencetak gol melampaui seniornya atau legenda pencetak gol Inggris lainnya yaitu Gary Lineker. Di mana Gary Lineker ya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi negaranya mencetak gol dan sudah dikalahkan oleh Harry Kane dengan 11 gol karena Harry Kane mencetak gol di partai terakhir menghadapi Panama. Belum lagi di kubu Prancis, di saat semua mata para penonton, mata para pendukung Prancis terarah tajam pada Kylian Mbappe, muncul nama Ousmane Dembele. Dia mencuri panggung dengan performa yang mengerikan. 4 gol sudah dia lesakkan dan salah satunya adalah hat-trick yang sangat sensasional yang menghancurkan Norwegia 4-1. Belum lagi persaingan-persaingan top skor di mana Vinicius Junior juga sedang menguntit, Erling Haaland juga sedang menguntit 4 gol. Memang di puncak saat ini masih ada nama Lionel Messi dengan 6 gol. Sobat-sobat, rekor-rekor lain yang tercipta atau hal-hal menarik yang tercipta lainnya adalah bahwa di balik 215 gol yang sudah tercipta selama pertandingan penyisian, ada juga benturan fisik yang kejam, di mana format baru ini ya membuat setiap jengkal tanah di lapangan harus dipertahankan dengan nyawa. Terbukti dengan hujan kartu merah mewarnai babak penyisian grup. Ini menunjukkan bukti bagaimana frustasinya lini pertahanan ketika menahan gempuran dengan format yang begitu agresif. Ya, gawang jebol, rekor kebobolan tercipta, dan ada negara yang harus pulang dengan kepala tertunduk tanpa pernah sekalipun melihat mereka bisa mencetak gol sobat. Dari 48 negara yang ada di penyisian, ada satu negara yang tidak mencetak gol sama sekali, yaitu Panama. Jadi bagi sebagian tim yang lolos saat ini ya, ke babak 32 besar, dari 16 yang sudah gugur, ya 7 diantaranya dari Asia. Ini menjadi catatan ya bagi AFC bahwa bayangkan 16 tim yang gugur dari penyisian grup ini, 7 adalah dari Asia. Jadi kita bingung nih sekarang bagaimana Korsel ya, Iran, Irak, Jordania, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi. Aduh, harapan kita tinggal di Asia ini ada pada Australia dan juga Jepang. Tapi itu tadi, Jepang juga akan bersiap-siap di babak 32 besar menghadapi Brazil. Dan Australia akan berhadapan dengan Mesir. Kemudian angka-angka yang berbicara di Piala Dunia ini juga luar biasa sobat ya. Bayangkan 3.605.357 penonton. Dan angka itu dikunci saat laga Jerman melawan Ekuador. Ini memecahkan rekor yang bertahan selama 32 tahun. Memang benar jumlah pertandingannya lebih banyak ya. Tapi melihat animo sampai 99,7% kursi terisi, itu kan hal yang luar biasa sobat, hal yang mencengangkan. Itu menunjukkan bahwa gelora ataupun kemewahan Piala Dunia ini benar-benar dinikmati oleh banyak orang. Jadi setelah 72 pertandingan yang telah disaring ya, kita menyisakan mereka yang terbaik dan mereka yang paling beruntung. Dan siapa yang akan menderita? Karena nanti di babak 32 besar akan ada 16 tim yang akan pulang. Wes, berarti drama-drama masih akan terjadi. Dan yang lebih gila, sekarang fase grup ini akan sangat brutal dan itu akan menjadi tontonan yang menarik bagi kita
di pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Sobat-sobatku yang luar biasa, itu dia yang Papa Tola sampaikan, hal-hal yang menarik yang sudah terjadi selama penyisian grup. Bila kalian senang dengan video-video ini, bantu like, share, dan subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, dan jangan lupa untuk tetap ada di keluarga besar Papa Tola Football. Terima kasih sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.